Halo pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Hari ini saya hadir di salah satu diskusi interaktif antara teman-teman Papua, teman-teman muda Papua di FPP Uncen. Karena memang guru juga tidak ada, semua serba tidak ada. Jadi karena menurut saya ya yang begini kan akhirnya orang harus uraikan persoalannya sampai ke ranah mereka. Kalau bicara retorika persoalan kita orang ini semua tahu, bukan tahu lagi itu dalam persoalan. Masalah ini kan dikumpulkan cuma dua, masalah alami, masalah by system dan by orang. Itu saja. Orang yang bikin masalah karena dia terus anak-anak muda Papua perlu belajar banyak bagaimana dia mengatur waktu, bagaimana dia kita berikan kepada mereka agar mereka tidak hanya mencari atau menandatangani Papua tidak memberikan pelatihan khusus kepada mereka agar Halo pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Hari ini PBF channel YouTube video Miestobun akan melaporkan beberapa kegiatan anak muda yang sangat inspiratif, yang membangun mindset anak muda yang sangat luar biasa. Di sini kegiatan ini sangat luar biasa dilakukan dari jam 9 hingga jam 3 sore. Nah, ini kegiatan seperti apakah kegiatan mereka? Teman-teman, saya akan liput seputar kegiatan ini, bagaimana memetakan pikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam pikiran kita. Ini kegiatan yang sangat menarik untuk teman-teman saksikan. Ayo teman-teman, kita lihat beberapa liputan penting yang saya update untuk kalian semuanya saksikan. Terus ikuti, ini dia cuplikannya. yang kedua itu kehadiran beasiswa ini. Kalau kita mau bilang secara tidak langsung ada hal-hal yang ketertutupan akses informasi apa itu terjadi, itu nanti bisa diidentifikasi lanjut. Karena saya sudah pernah bilang bahwa harusnya mereka pasang plang di situ, mereka taruh brosur di situ tanggal sekian berapa. Jadi setiap anak Papua yang punya hak untuk dapat beasiswa itu mereka tahu bahwa informasi ada di situ, siapa yang harus dihubungi, dan orang-orang yang harus ada di situ tuh bekerja juga harus diidentifikasi bahwa mereka ini harus jujur untuk tidak melihat kepentingan suku, bangsa, suku, klan dan kelompok dan apalah di situ. Karena realita yang gitu-gitu masih jalan. Yang berikutnya itu adalah sebenarnya ada dua kemungkinan solusi yang nanti ada itu bisa dorong. Bisakah kualitas sekolah di luar negeri itu kita bawa datang kembali ke sini? Jadi misalnya Uncen ini kita diperkuat dengan adanya program-program tandem dengan kampus-kampus di luar negeri. Jadi kau 4 tahun di Uncen, 4 tahun sisanya di Korea atau di Jepang, 4 semester di Uncen, 4 semester berikutnya di Jepang, Korea, Australia apa gitu. Jadi memperpendek biaya pembiayaan, terus kerjasama berdasarkan institusi sehingga satu anak yang tadi kita bilang dia bisa memberikan jatah buat banyak anak-anak ini bisa. Jadi mungkin tantangan yang nanti Arido harus pikirkan tuh bahwa bagaimana kualitas sekolah luar negeri itu kita bawa ke kampus-kampus yang ada di sini. Itu PR yang paling penting yang saya perhatikan di sini. Alasan fundamental biasanya orang menolak itu Jakarta bilang boleh datang tuh jadi mata-mata spy. Mereka kerjasama kayak begini tuh sudah sampai orang udah punya agenda terselubung datang untuk inventaris SDA dan lain-lain. Jadi ada kendala-kendala di tingkat dewa yang mana kita di bawah ini juga kita tidak bisa tahu bagian-bagian itu. Tapi dari dorongan-dorongan kalau kita semua anak-anak yang ada harus mengatakan bahwa kita kalau semua punya hak dan sebagainya, berarti atur yang berikutnya nanti ada dong kerucutan itu adalah transparansi. Kemudian bisa tidak kalau misalnya Uncen memanage, berarti Uncen manage sampai mungkin semester berapa, dorang lanjutkan di mana atau lanjutkan di mana kembali ke sini supaya kalian lulus pun juga ijazah dua, ada yang ijazah Uncen dengan ijazah kampus yang ada di situ. Tapi lagi-lagi kembali apapun yang kalian lakukan dalam ranah pendidikan itu harus mampu memberikan akses kau untuk mampu bekerja di mana, melamar kerja di mana, mau pergi kerja di Inggris kah, di Eropa kah, di mana ada kualitas-kualitas yang kami memiliki di bagian ini. Karena masalah infrastruktur, masalah apa, tapi kan kembali ke kita juga. Sekolah sebagus apapun, tapi kalau anak-anaknya sendiri dengan motivasi yang kurang ini, terus kendala-kendala banyak ya, misalnya dulu SD, SMP, SMA juga sekolah main-main, masuk di situ kita mau proses kamu, tapi ternyata kan masih ada di kampung sana. Tapi bukan salah kalian tidak sekolah di kampung baik-baik, karena memang guru juga tidak ada, semua serba tidak ada. Jadi ada lingkaran yang di situ yang dimana kita orang nih, saya selalu harus sampaikan bahwa yang tadi adik laki-laki itu bilang benar, kita harus kembali lihat diri sendiri, lihat ke belakang kita semua.
Kita orang ini harus kasih lengkap kita punya assessment analisis diri kita sendiri. Dari situ baru kita bisa lihat hari ini saya kurang apa, terus saya harus bisa bikin apa, sehingga jangan sampai program datang semua kita buka semua apa, tapi ternyata akses kamu tidak bisa masuk juga, harus butuh tambahan misalnya 1 tahun 2 tahun. Jadi memang dari begini diskusi jalan dan kerucutan terus supaya kita 1-2 orang-orang tertentu di Bapeda di mana nanti kita pembobotan berikut, nanti orang-orang itu kita minta datang supaya adik kamu tulis itu kamu kalau tidak tahu yang lebih prinsip di dalam, jadi nanti kakak minta kamu garis tambah ini, karena konstituen kita tuh kan kita harus bicara sama orang-orang yang mengatur tanah ini itu supaya ya sebenarnya ada persoalan-persoalan yang kita bisa atasi sendiri dengan kemampuan kita, swadaya kita, tanpa melihat itu Jakarta potong kita begini, wewenang kita kayak gini. Padahal mungkin kalau pikir-pikir ada wewenang kita, ada hal kita yang bisa kita dorong sendiri dengan kemampuan kita sendiri. Tapi tergantung kata di sana, ada tadi bilang oknum ke orang enggak. Jadi ada mindset yang memang harus dibangun dari kita generasi yang ada ini lewat diskusi seperti kayak gini, supaya besok kalau kamu pimpin tanah ini tuh jangan kamu ulangi apa yang orang-orang ini sudah bikin. Makanya kamu harus hari ini identifikasi persoalan itu, masalah apakah, ketakutan apakah, keinginan apakah, awal-awal apakah, supaya ke depan kamu jadi pemimpin yang gini-gini kamu sadar dan kamu tidak balik bikin susah kamu generasi berikut. Halo pemirsa PBF channel YouTube. Di sini Nias akan wawancara salah satu komunitas sastra Papua. Di sini sudah ada Hengki. Hari ini saya hadir di salah satu diskusi interaktif antara teman-teman Papua, teman-teman muda Papua di FKIP Unjen. Nah, ini sudah hadir lagi Saudara Hengki dari Sastra Papua. Coba beri tanggapan tentang kegiatan yang hari ini telah berlangsung di FKIP ini. Baik, data-data yang sedang saya kumpulkan bahwa sudah mulai banyak ruang-ruang ini kosong. Nah, sekarang bagaimana kita tidak bisa santai, tinggal di rumah, tunggu orang datang lagi. Tapi bagaimana kita membawa diri, libatkan diri ini di dalam kegiatan-kegiatan seperti begini, atau bagaimana kita sendiri yang menciptakan satu momen untuk kita merangkul sesama generasi muda Papua, bukan hanya saja generasi muda Papua, tapi anak-anak yang lahir besar Papua, terus anak-anak yang punya niat untuk bersama dengan kita orang Papua. Untuk kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan pengalaman. Ketiga, bagaimana kita bisa termotivasi melakukan sesuatu. Nah, setelah melakukan sesuatu ini justru akan berdampak baik ke masyarakat. Yang negatif kita hindari bersama. Nah, yang seperti begini ini kita bisa bicara hanya di dalam forum-forum seperti begini. Kita tahu masalah, kita tahu jalan keluar, dan kita ambil langkah sama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini tidak bisa dikerjakan oleh Pak Tabuni sendiri, saya sendiri, tapi bagaimana bersama. Karena kita tidak bisa terkungkung dari tahun ke tahun hanya dalam satu stigma yang bilang tidak bisa terbelah. Itu hanya kata saja. Tapi bagaimana gebrakan-gebrakan ini yang harus dilihat baik juga oleh pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan, tidak hanya CSR, mereka bisa membantu dalam masyarakat, membina masyarakat, tapi bagaimana juga mereka harus berdayakan ini generasi milenial yang mulai muncul ini. Oke, semuanya terima kasih sudah nonton sedikit wawancara bersama Saudara Hengki dari Sastra Papua. Semoga kalian semuanya dapat inspirasi baru dari kami untuk kalian semuanya. God bless. Mantap. Jangan lupa subscribe. Karena menurut saya ya yang begini-begini kan adik-adik orang harus uraikan persoalannya sampai ke ranah mereka, sehingga orang tahu bahwa ada hal-hal yang belum bisa lakukan untuk menjadi bagian untuk menyelesaikan itu. Yang sekarang ini kan kok ada di mana kok
ya bicara ke arah yang sana, tapi di situ kok tidak punya tangan sampai, kok tidak punya bicara apa tidak sampai. Jadi kita di luar yang mana tidak bisa. Makanya harus tarik persoalan di keluar sampai kita mengalami apa. Di situ baru coba tuh lihat. Contoh macam bang, anak-anak keluar negeri ini karena bahasa Inggris sudah bisa. Kakak-kakak kok ada bisa tuh berarti sudah kan kok bikin terus yang satu dua atau jalan. Supaya persoalan yang tadi bang alasan bahasa Inggris tidak bisa keluar negeri, semua sudah belajar ya. Berarti itu sudah tidak jadi persoalan lagi toh. Ya sudah selesaikan. Coba kalau itu kita juga tidak meneliti karena atau mungkin kau menulis saya juga tidak bagus. Sudah itu barang rana tuh bisa selesaikan sendiri. Karena apa? Tuh bisa kumpul bisa swadaya, tuh bisa atasi barang-barang itu di mana satu jalan dua jalan nanti semua juga jalan. Kegiatan ini sebenarnya orang bilang pelatihan, tapi ujung terakhir itu anak muda tuh mau jadi saudara sama-sama. Saya bukan tampil jadi saya yang pimpin kamu, tidak ada bos. Saya kasih wadah supaya kamu bicara supaya kamu tahu orang ini bicara ini masalahnya dari dia punya sisi pandang, siapa ini dari sisi pandang, dia juga bicara sisi pandang. Ada yang bicara setengah-setengah tapi dia juga tidak tahu, atau ada yang bicara betul-betul sedikit-sedikit tapi kayaknya aja dia nggak tahu banyak. Ini semua ada di situ biar kita ciptakan ruang yang netral baru siapa itu bicara. Nanti kalau sudah fix di sini baru keluar ke sana satu dia bicara apa terus tahu tinggal fokus mereka sini. Jangan satu macam maaf ada yang banyak ini bicara satu tidak ada yang save, tidak ada yang mau komen terlalu banyak lebar cuma nonton saya kayak gitu. Masa pengetahuan kita habis di media sosial saya harus gerakan dari luar sini baru kalau kurang cukup baru kita masuk ke sana, bukan dari sana baru masuk luar sini. Siapa yang ngajar? Itu sudah jadi begitu. Anak Papua berdiri buat anak Papua penjalan sudah. Bos. Yang bagaimana menggunakan peta pikiran untuk melihat satu masalah atau menyelesaikan satu masalah, kemudian menyusun apa yang kita mau ke depan, kita inginkan ke depan, sehingga anak-anak muda Papua perlu belajar banyak bagaimana dia mengatur waktu, bagaimana dia melihat sebuah persoalan dari berbagai perspektif. Jadi ke depan saya kira dengan perkembangan informasi yang sangat banyak, anak Papua sangat banyak juga menggunakan media sosial, bisa melihat sesuatu isu yang terjadi di satu wilayah di Papua dengan sangat objektif karena dilihat dari berbagai sudut pandang. Terima kasih. Hanya dengan perbaikan pola pikir dan membangun karakter yang baik. Karena dari judulnya saja mind map, peta pikiran, bagaimana kita memetakan satu persoalan, menemukan akar masalahnya dan mencari solusi dari situ. Dan mungkin anak-anak tidak terlalu banyak yang hadir sekarang, tapi mungkin kalau mereka mempelajari ini dengan baik, mereka bisa dari Papua dari banyak sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, usaha, dan menurut mereka bisa memecahkan masalah sebagai kita. Jadi mudah-mudahan kedepannya kegiatan begini harus ada lagi yang menyangkut dengan perbaikan pola pikir dan penyelesaian masalah. Karena Papua ini sangat minim dengan kegiatan-kegiatan seperti begini. Karena kegiatan pemerintahan Indonesia tidak cukup. Harus ada kegiatan yang dasarnya untuk anak-anak muda. Halo guys, terima kasih sudah saksikan channel YouTube PBF dan kami berharap semoga ada informasi-informasi baru kami berbagi untuk Anda.